Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-muridku semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam pembahasan ringkasan materi Al-Quran Hadis kelas 4 semester 1. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas mulai dari awal sampai akhir semester 1. Sebelumnya kita membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini materinya. Yang pertama kita belajar surat Al-Asr, kemudian yang kedua belajar surat Al-Quraisy, yang ketiga surat Al-Maun, yang keempat surat At-Takasur, kelima kita belajar hukum bacaan idhar dan ikhfa, yang keenam kita belajar tentang hadis takwa, dan yang terakhir kita belajar tentang hadis niat. Untuk yang pertama yaitu surat Al-Asr, kalian sudah sering membacanya. Kalian perhatikan cara penulisannya ya, kemudian arti dari surat Al-Asr. Selanjutnya kita belajar tentang isi dari kandungan surat Al-Asr. Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surat yang ke-103 dalam Al-Quran setelah surat Al-Insyirah. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Asr sendiri artinya demi masa, yaitu menerangkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu ini akan mengalami kerugian, seperti tadi diterangkan dalam arti surat Al-Asr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu ya, agar tidak mengalami kerugian. Pada bab 2 kita belajar tentang surat Al-Quraisy. Nah, kalian simak dan dilihat cara penulisannya. Semoga kalian sudah hafal ya surat Al-Quraisy. Dibaca juga dengan artinya. Oke, lanjut. Kita akan membahas isi kandungan dari surat Al-Quraisy. Al-Quraisy sendiri terdiri dari 4 ayat dan merupakan urutan surat yang ke-106 dalam Al-Quran. Surat Al-Quraisy juga termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Al-Quraisy sendiri artinya Bani Quraisy, yaitu suku dari Nabi Muhammad ya. Dari Nabi Muhammad itu keturunan dari suku Quraisy yang memiliki kebiasaan berdagang. Ini tentang menceritakan tentang kehidupan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini selalu melakukan perjalanan berdagang ke Syam jika musim panas dan ke Yaman ketika musim dingin. Nah, suku Quraisy ini termasuk suku yang memperoleh keistimewaan dari Allah, yaitu menjaga Ka'bah, sehingga mereka dijamin keamanannya dan diberi nikmat yang besar oleh Allah. Mereka juga diperintahkan untuk menyembah Allah yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Selanjutnya surat Al-Maun. Kalian baca, disimak urutan-urutan ayatnya, cara penulisannya. Setelah itu dibaca juga artinya dari surat Al-Maun. Nah, jika sudah,
Ini keterangan dari surat Al-Ma'un, yaitu surat Al-Ma'un termasuk surat urutan ke 107 berjumlah 7 ayat. Kata Al-Ma'un sendiri diambil dari ayat terakhir, ayat ke-7, yang artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Surat Al-Ma'un berisi ancaman tentang terhadap orang yang melalaikan sholat, menghardik anak yatim, dan tidak suka membantu orang miskin, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang mendustakan agama dan patut kita hindari. Selanjutnya surat terakhir yaitu surat At-Takasur. Silakan disimak tulisannya, dibaca ayat-ayatnya dengan artinya. Nah, surat Al-Ma'un ini termasuk surat yang ke-102, terdiri dari 8 ayat. Kata Takasur sendiri diambil dari ayat pertama, Alhaakumut Takasur, yang artinya bermegah-megahan. Asbabul dari surat At-Takasur ini berkenaan dengan sikap menyombongkan diri terhadap kekayaan yang dipunya pada zaman Nabi Muhammad ini. Orang-orang Quraisy itu selalu menyombongkan hartanya, kedudukannya, dan mereka merasa bahwa hartanya itu hasil jerih payah mereka sendiri, padahal semua harta itu adalah milik Allah. Mereka akan mendapat balasan dari Allah berupa neraka Jahim karena berbuat kikir dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Selanjutnya kita akan mengulas kembali materi bacaan idhar dan ikhfa. Yang pertama, idhar. Idhar sendiri dibagi menjadi dua, ada idhar halqi dan idhar syafawi. Nah, idhar yang akan kita bahas ini adalah idhar halqi. Idhar sendiri artinya jelas, ya. Idhar jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Apa saja huruf idhar? Ada 6. Ingat-ingat ya, huruf idhar ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Yauma idzin khosyi'ah. Jadi dibacanya jelas. Ya, tanwin bertemu dengan kho, dibacanya jelas, n-nya dibaca jelas. Atau contoh yang nun, min haitsu. Min haitsu. Nah, nunnya dibaca jelas. Demikian juga contoh-contoh yang lain. Selanjutnya bacaan ikhfa. Ikhfa disebut ikhfa hakiki. Ikhfa sendiri menurut bahasa artinya samar-samar, ya. Ikhfa terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ada 15. Ada ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Contohnya seperti di bawah. Ma'in dafiq. Jadi nunnya tidak seperti idhar. Kalau ikhfa dibacanya samar, ya, atau langsung seperti tidak terdengar n-nya. Ma'in dafiq. Atau contoh yang lain, min syai'in, seperti ada eng-nya tapi tidak terlalu jelas, dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya kita akan mengulang tentang hadis takwa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsuma kunta
wa ajbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskan keburukan, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini menerangkan tentang takwa. Hadis takwa sendiri diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Takwa menurut bahasa artinya patuh, taat, dan menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa disebut muttaqin. Takwa harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Apabila kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan buruk, maka hendaknya kita ikuti dengan perbuatan baik agar bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Misalnya kita sering membaca istighfar ketika tidak sengaja berucap kasar atau berucap kotor. Nah, kalimat istighfar ini insya Allah akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Selanjutnya hadis tentang niat. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sungguh bagi tiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau hanya untuk wanita yang ia nikahi, maka balasan hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, diingat tulisannya ya, dan urutan-urutannya. Hadis ini menerangkan pentingnya niat. Niat sendiri artinya menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat boleh diucapkan dengan lisan atau boleh hanya di dalam hati saja. Niat ini menentukan sahnya suatu ibadah. Contohnya ketika kalian sholat tetapi niatnya salah, itu akan tidak sah sholatnya. Nah, ini yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah sesuai dengan niatnya. Allah akan menerima amal ibadah seorang jika diniatkan secara ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah. Nah, orang yang ikhlas ini biasa disebut dengan mukhlis. Nah, jadi hindarilah perbuatan atau amal ibadah yang hanya ingin dilihat oleh orang lain dan ingin didengar oleh orang lain, tapi lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga akan mendapat pahala. Demikian ringkasan materi pada semester 1 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar menghadapi ulangan akhir semester. Sekian dari Bu Fitri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anakku semua.